Smart viewers, keamanan di lingkungan pendidikan pastinya jadi aspek penting yang harus terus dijaga. Sama halnya di Binus University nih yang terus berkomitmen untuk menghadirkan kampus yang aman, nyaman dan juga siap siaga bagi Binusian. Dan untuk itu di segmen Talk with Binusian kali ini kita akan ngobrol bareng Pak Yamin Jaya Pranata, General Affairs Director Binus. Selamat siang Pak Yamin. Selamat siang Pak Yuda. Terima kasih sebelumnya Pak sudah menyempatkan waktunya nih untuk ngobrol hari ini. Sama-sama. Gimana kabarnya Pak? Baik. Baik. Alhamdulillah sehat. Nah, hari ini kita mau ngomongin soal strategi nih Pak, dan juga kebijakan keamanan di Binus sendiri. Tapi sebelum masuk ke situ, mungkin kita tahu juga ya Pak, beberapa waktu lalu di media sosial sempat ramai itu suatu peristiwa ledakan di salah satu SMA di daerah Jakarta gitu. Ya. Kita bisa lihat bahwa memang di peristiwa tersebut ada suatu istilahnya, mungkin bisa dibilang kelalaian gitu dari sistem keamanannya. Nah, menurut pandangan Pak Yamin sendiri, bagaimana sih Pak terhadap peristiwa tersebut? Oke, sebenarnya hal yang kejadian kemarin di salah satu sekolah lah ya intinya, ada bom itu sebenarnya bukan hal baru sih. Oke. Arahnya itu kan lebih ke radikal gitu kan, radikalisme istilahnya gitu. Bukan hal baru, kenapa? Karena sebelum-sebelumnya pun istilahnya pernah ada kejadian yang sama. Iya. Ya. Nah, mungkin kelemahan dari case itu awareness dari lingkungannya sendiri, khususnya lingkungan di dalamnya mereka sendiri gitu ya. Karena kurang aware dan nggak nyampe itu informasi, jadi kurang antisipasi. Ya, mungkin juga sistemnya juga belum terbentuk tuh, mulai dari pengamanannya di lingkup keamanan sendiri, security-nya gitu kan, atau di lingkup antar manajemennya gitu ya. Apalagi sampai ke kalau kita bilang customer-nya ya, para student itu, itu mungkin itu belum tercipta. Ya. Nah, terbalik dengan di kita ini udah meng-create itu dari awal. Ya, dari awal kita sudah membuat misalnya keamanan sendiri, ya punya tim sendiri security, termasuk di dalamnya. Ya, jadi hal-hal misalkan ada yang berbau-bau radikal, kita bukan juga nggak pernah ngadepin, tapi karena di dalamnya kita cukup aware, informasi itu bisa sampai ke kita dan kita bisa melakukan sesuatu action. Oke, sebelum terjadi gitu. Betul. Ya berarti nggak cuma istilahnya aspek dari petugas keamanan security, tapi juga andil dari student dan juga guru-gurunya juga patut proaktif juga ya Pak ya? Betul. Oke. Nah kita sekarang masuk nih Pak ke sistem keamanan di Binus sendiri. Ya. Nah mungkin Pak Yamin boleh dong jelasin gimana sih konsep dan juga sistem keamanan yang diberlakukan di seluruh kampus Binus saat ini Pak? Oke. Di kita sendiri secara infrastruktur kita udah mempersiapkan diri gitu ya. Misalkan aja setiap area kampus atau gedung itu kita memiliki sistem namanya CCTV. Oke. Ya, CCTV itu pun terkontrol, dia ada satu ruang khusus, ruang control room gitu ya. Itu untuk pemantauan kita ke dalam kalau kita ngomong. Ya, tapi di dalam kita sendiri pun ada yang istilahnya berbasiskan manpower orang. Kita punya tim security, gitu ya. Nah mereka itu pun dibekali dengan SOP. Oke. Ya, jadi SOP-nya sendiri. Betul. Jadi mereka udah harus tahu dari mulai orang datang ke kampus atau ke sekolah sampai ada di dalam, terus sampai ya istilahnya meninggalkan areanya kita. Ya istilahnya dari mulai buka gedung, istilahnya dari mulai buka kampus operasional ya, sampai istilahnya selesai di malam, itu semua harus kita jalankan urutan dari SOP-nya itu. Nah CCTV sendiri itu mendukung dari operasional dari bagi tim keamanan itu sendiri. Oke, berarti memang sudah disediakan CCTV khususnya di daerah-daerah tertentu ya Pak ya gitu. Dan juga tadi ya security yang sudah diberikan training dan juga SOP yang istilah fix gitu sejak awal. Oke, nah mungkin Pak Yamin boleh dielaborasi lagi nih Pak. Sebenarnya sejauh mana sih Binus itu melakukan pemantauan dan juga evaluasi berkala nih terhadap sistem keamanan di area kampus gitu. Oke, kita sifatnya itu fleksibel. Oke, mungkin ada sesuatu hal yang kita miss, misalkan kita belum perhatikan, ya. Contoh misalkan dulu kita lebih sering memperhatikan kejadian atau antisipasi kalau itu terjadi kebakaran, misalnya kayak gitu. Tapi kan belakangan ini kita mulai berasa nih sedikit-sedikit gempa. Iya. Nah itu kita adjust lagi, gitu kan. Terus lagi sejak zaman mungkin pemilu beberapa periode yang sebelumnya itu kan udah mulai ramai lagi tuh. Dari pemilu yang dulu tenang-tenang aja, terus mulai banyak demo, ya sama juga tuh kita adjust lagi, review lagi SOP-nya, kita tambahin lagi. Nah otomatis
SOP tidak hanya sebatas SOP. Kalau nggak diketahui orang banyak, misalnya orang di dalam kita, ya cuma sebatas SOP doang, percuma. Ya kita juga melakukan sosialisasi ke bawah, misalnya ke semua stakeholder yang ada di dalam kita. Gitu. Sampai aspek terkecil gitu. Iya. Oke. Nah, mungkin kalau soal evaluasi sendiri nih Pak Yamin, apakah memang evaluasi berkala itu dilakukan tuh setiap kapan sih Pak? Apakah setiap hari, minggu, atau bulan? Oh, itu boleh kata nggak sampai segitunya sih, nggak setiap hari, setiap bulan. Biasanya tuh setiap tahun kan kita ada review. Review dari program kerja yang kita lakukan gitu ya. Nah, dari program kerja yang kita lakukan, kita lihat, kita perhatikan ada kejadian apa aja sepanjang tahun gitu ya. Nah, dari hal-hal itulah, kalau perlu ada sesuatu adjustment, kita lakukan adjustment. Kalau dianggap nggak ada apa-apa, masih bisa applicable, ya udah kita terus pakai. Gitu, kira-kira gitu sih. Oke, berarti dari istilahnya evaluasinya per tahun itu ya Pak? Kita ya, melihat di tahun otomatis itu. betul. Sepanjang tahun ini ada kejadian apa, kita lihat. Tapi juga kita nggak kaku ya, misalkan ada sesuatu kejadian yang di luar dugaan kita. Oke. Otomatis kita akan langsung melakukan evaluasi. Saat Kayaknya itu juga. kita harus perbaiki nih. Ya kita rubah, kita rubah. Gitu. Oke, nah sekarang ngomongin soal misalkan nih Pak ya, pastinya beberapa kali sudah pernah ya Pak gitu, baik dari tim petugas keamanan ataupun aspek-aspek penghuni lainnya dihadapkan pada situasi darurat, entah itu kebakaran ataupun bencana alam ataupun tadi ya hal-hal di luar kendali, misalkan ada demonstrasi ataupun kericuhan lainnya. Nah, kalau di BINUS sendiri apa saja sih Pak langkah atau protokol emergency response itu yang sudah disiapkan nih di BINUS dalam menghadapi situasi darurat tersebut? Oke. Kita punya struktur organisasi terkait dengan tadi tuh Emergency Response Team, ERT gitu ya. Bahkan kita bersama-sama tim HC itu ada tim ERT sendiri tuh. Jadi kalau lagi nuansanya banjir, ini kayak bulan-bulan ini lah ya, terus sampai awal tahun gitu ya. Nah itu ERT itu akan sibuk tuh, akan sibuk menerima laporan. Intinya kita punya tim, ya tim itu pun istilahnya punya istilahnya apa ya? Instruksi kerja lah ya, dari mulai laporan masuk ke segala macam. Selain itu kalau kita ngomong masalah banjir, kalau misalnya kebakaran kita otomatis melakukan simulasi. Kebakaran sama gempa lah ya. Rutin itu setahun minimal sekali, udah pasti. 2 kali juga jarang banget sih karena juga effortnya gede. Nah dengan simulasi itulah harapannya buat melatih kita saya sebagai tim General Affair, tapi juga melatih komunitas yang ada di dalam kita. Gitu. Biar lebih aware juga ya Pak, gitu, khususnya mahasiswa nih. Iya. Gitu. Nah tadi Bapak sempat sebutin kalau memang di BINUS sendiri punya tim ERT ya Pak. Mungkin boleh jelasin sedikit Pak terkait tim ERT tersebut. Siapa saja sih Pak personel yang tergabung dalam? Yang pasti tim intinya itu ada BM. Building Management. Ya, Building Management ya. Ada Building Management di dalamnya. Di dalam Building Management ada timnya lagi tuh kan. Ada Security, Housekeeping pun juga ada masuk di situ. Subtimnya lagi Pak. Nah, kalau yang banjir itu bahkan kita melibatkan juga HC, Human Capital. Ya. Kenapa? Karena kan ini terkait dengan karyawan kita yang kena banjir, student kita yang kena banjir, gitu ya. Nah, tim itulah yang kita udah bentuk. Berarti nggak cuma security saja, tapi tadi ya sampai housekeeping, juga karyawan HC-nya juga. Betul. Contoh ya, kalau misalkan kayak penanganan darurat, itu setiap lantai itu ada istilahnya floor warden yang bertugas untuk di lantai tersebut. Di setiap lantai. Ya. Nah itu bisa security, bisa housekeeping. Jadi emang kombinasi lah. Semua yang ada di tim itu harus bergerak. Pokoknya siapapun yang bertugas di lantai tersebut di hari itu. Betul. Nah sekarang ngomongin soal program edukasi nih Pak. Pasti kan tadi Pak Yamin sempat bilang kalau memang di BINUS sendiri ada pelatihan rutin nih Pak. Mungkin boleh dijelasin nih Pak, apa saja sih Pak program edukasi ataupun pelatihan rutin yang selalu dilakukan di BINUS gitu, terutama bagi tadi ya penghuni kampus, baik itu petugas keamanan, housekeeping, mahasiswa maupun dosen. Yang lebih rutin itu sebenarnya di tim inti dari ERT-nya itu sih. Kita melakukan misalkan training dari P3K, kondisi darurat, misalkan ada orang yang tiba-tiba kolaps gitu ya. Kolaps itu macam-macam lah ya, misalnya kena jantung lah apa segala macam. Itu rutin tuh, setiap tahun udah pasti ada.
tapi itu di internal timnya sendiri, tim tanggap daruratnya sendiri gitu ya. Nah kalau yang ke komunitasnya kita lebih cenderung ke arah simulasi tadi. Oke. Ya, Simulasi yang kebakaran. setahun sekali kebakaran, ada gempa lah seperti itu. Itu yang kita lakukan secara rutin. Karena kalau secara apa istilahnya, kalau cuman dibawain teori aja biasanya tuh akan cepat lupa. Tapi biasa kalau latihan simulasi itu kita ikutkan juga ada teori dan juga ada praktek. Praktek langsung. Ya, praktek langsung tuh misalkan bagaimana cara memakai alat pemadam kebakaran. Nah kayak gitu langsung. Ya. Apakah dalam pelatihan tersebut melibatkan pihak luar gitu Pak, seperti damkar atau Yes, udah pasti. Karena mereka yang lebih expert, mereka juga akan menilai nih. Sebenarnya pelaksananya kita. Dia lebih cenderung istilahnya sebagai pengawas, memperhatikan apakah protokol yang udah kita siapkan, SOP yang kita udah punya dijalankan dengan benar. Kalau belum nanti dievaluasi sama mereka. Dievaluasi, diperbaiki lagi seperti itu. Kurangnya di mana dia kasih input. Oke, berarti memang sudah rutin ya Pak, setiap tahunnya minimal sekali gitu. Istilahnya biar kita juga terlatih nih gimana bisa first aid response, terus menghadapi situasi-situasi di luar kendali tadi. Contohnya kayak di kampus Anggrek, yang ikut itu bukan mahasiswa doang kan. Ada si dosen juga, ada karyawan juga, termasuk BCA, tenan, apa segala macam. Tenan juga ya? Iya. Oke, baik. Nah, sekarang Pak Yamin, kita mau ngomongin soal campaign budaya bersih nih Pak. Kita tahu bahwa BM sedang menggalakkan nih campaign budaya bersih di lingkungan kampus. Gitu. Nah, mungkin boleh jelasin nih Pak terkait campaign tersebut. Apa sih fokus utamanya dan mengapa alasannya? Oke, di kami ini ada namanya, judulnya itu program Bina Bersama. Ya, Bina Nusantara Bersih dan Nyaman. Gitu ya. Sebenarnya simpel sih yang kita mau, istilahnya kita mau bentuk itu culture, habit, ya. Istilahnya orang mau apa, mau aware, mau care gitu ya terhadap dengan kebersihan lingkungan. Ya. Sebenarnya yang mau kita ajak tuh simpel aja sih, misalkan aja ya, kita kalau habis makan di food court, piring kotornya itu kita bawa ke tempat penampungan piring kotor. Gitu. Terus kalau kita lihat di apa ada sampah di jalan itu kemudian di dalam lingkupnya kampus gitu ya, ya kita mau angkat, kita buang ke tong sampah. Atau kita juga buang sampah sesuai dengan tempatnya. Kemudian kalau itu plastik, masukkannya di bagian plastik. Kalau kertas, atau sampah residu, karena itu akan ujungnya tuh istilahnya akan dipakai lagi tuh, yang plastik. Jadi kita tujuannya tuh nanti tercipta suatu culture zero waste lah. Ya, zero waste itu akibat dari suasana kampus yang bersih dan nyaman. Oke, berarti istilahnya tadi ya Pak, gerakan Bina Bersama tadi memang digalakkan biar istilahnya semua penghuni kampus tuh lebih aware gitu, terhadap kebersihan kampus itu sendiri. Oke, nah mungkin terakhir Pak Yamin, nah dalam mendukung istilahnya tadi kebijakan-kebijakan keamanan tersebut dan juga campaign kampus bersih tadi ya, budaya bersih di lingkungan kampus. Dukungan dan peran apa sih Pak gitu yang terus diberikan BINUS khususnya mungkin dari General Affair gitu kepada seluruh penghuni kampus BINUS sendiri? Kita yang penting punya komitmen dan konsistensi sih, misalnya dari General Affair sendiri dan didukung oleh yayasan gitu ya. Kita bekerja sama nih kalau dengan di lingkup BHE kita kerjasama dengan para direktur kampus, gitu ya. Kalau di school dengan para prinsipal gitu ya. Ini mengkampanye lah, baik itu ke dosen, ke teacher, ke mahasiswa, ke student gitu ya. Misalnya simpelnya kita lagi siapkan suatu sosialisasi atau campaign gitu ya. Kalau misalkan habis kuliah itu ada suatu video yang akan ditayangkan untuk membantu si dosen itu mengingatkan mahasiswanya setelah selesai kuliah, sampah mungkin yang ada di dalam kelas itu dibersihkan, diangkat, dibuang. Kursi yang berantakan dirapikan. Simpel-simpel gitu aja lah. Gitu. Nah itu yang kita mau coba. Nah itu balik dari komitmen dan konsistensi dari kita aja sih sebenarnya prinsipnya. Salah satunya tadi sosialisasi gitu. Berarti saat masuk kelas itu bersih, saat keluar pun juga bersih. Harus bersih, iya. Pak Yamin, mungkin terakhir Pak, mungkin boleh dong kasih pesan gitu terhadap seluruh sivitas akademika BINUS nih, agar mereka tetap bisa menjaga keamanan dan juga kebersihan lingkungan kampus. Oke, baik. Itu sebenarnya tergantung dari kita sendiri nih, sebagai orang yang ada hidup di dalam kampus ya, di dalam sekolah. Karena kita ada di dalamnya, otomatis kita harus aware, harus care. Care apa? Ya care, aware dengan istilahnya lingkungan kita, harus aman, harus bersih.
Kenapa? Itu dampaknya akan balik lagi ke kita juga. Ya, semuanya kalau bagi kami ini, bagi kita semua, itu tergantung dari diri kita sendiri. Mau atau tidak, itu dari kita sendiri. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Yamin. Baik, terima kasih. Nah, itu dia Binusian Smart Viewers, kurang lebih penjelasan dari Pak Yamin nih, terkait strategi, kebijakan, dan upaya nyata Binus dalam menjaga keamanan dan juga kebersihan di lingkungan kampus. Dengerin ya, Binusian harus tetap jaga keamanan dan juga kebersihan pastinya. Smart Viewers, jangan kemana-mana dulu karena kita masih akan kembali hadir dengan berita menarik lainnya. Jadi stay tune di Jurnal Binusian.